Selamat sore teman-teman JSC, kembali lagi di edisi Bahasa Mingguan bersama kita, di tanggal 28 Februari sama saya dan juga, Mas Alik. Nah, di minggu ini Mas Alik, IHSG sayangnya, masih mengalami pelemahan yang cukup dalam. Per tanggal 28 Februari ini saja udah hampir, ini pas kita record sekitar jam 4 WITA, setengah 5 itu masih turun 3% IHSG-nya. Nah, kira-kira di minggu ini ada sentimen apa, Mas, sehingga IHSG-nya bisa turun seperti ini, Mas? Oke, terima kasih. Sorry. Oke, terima kasih Mas Emil. Jadi, balik lagi hari ini kita akan bahas terkait pergerakan daripada ISG sendiri. Nah, terkait sentimen di minggu ini sih sebenarnya kalau dari dalam negeri sih sebenarnya yang pertama ada minggu ini tuh ada pengumuman, peresmian Danantara, Mas. Oke. Danantara kemudian ada, peresmian Bank Emas di Indonesia. Jadi itu pertama kali. Nah, kalau kita tarik dari, ke market sendiri, itu malah malah berbalik nih, dalam artian malah turun nih marketnya. Artinya dari dua berita itu, investor belum melihat ada sesuatu di sana, malah malah, melanjutkan penurunan, Mas. Dan investor asing juga masih jualan di pasar modal kita, terutama di saham-saham perbankan yang, melanjutkan penurunan dan itu tercermin juga dari pergerakan indeksnya, Mas. Jadi dalam 5 hari terakhir di tanggal 24 Februari sampai tanggal hari ini yaitu di 28 Februari, itu terus mengalami penurunan. Bahkan yang kita estimasi itu ada support IHSG di 6.500-an, itu kemarin dijebol, Mas. Oke. Itu kemarin dijebol dan akhirnya hari ini juga lanjut, mengalami penurunan dan ini, benar-benar cukup dalam nih kalau kita lihat ini marketnya hari ini masih live di sesi 2 perdagangan Jumat ini, perdagangan terakhir di bulan Februari. Hari ini IHSG minus sekitaran 3% lebih, Mas. Nah, sekitar 3% lebih itu di angka 6.290-an. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira IHSG ini sejauh mana lagi penurunannya? Nah, Betul. kalau kita lihat sih sebenarnya, 6.500, eee, jebol. Nah, yang biasa, eee, kita lakukan untuk mengukur seberapa jauh itu turun, itu kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci. Oke. Fibonacci retracement, di mana, itu kita bisa ukur kira-kira tingkat atau sejauh mana penurunan, dari pergerakan suatu aset atau indeks itu bisa, kita, eee, analisa. Nah, ini coba saya ukur, ini ini langsung saja ya teman-teman ya. Nah nah kalau kita lihat itu pertahanan untuk hari ini sebenarnya ada support di 6.400, Mas, untuk IHSG-nya. Itu hari ini ada IHSG setelah jebol dari 6.500 itu next-nya 64. Kemudian hari ini juga mengalami penurunan dan jebol 6.400. Nah, next-nya dia akan ke 6.250-an, Oke. 6.250-an, di mana kalau ini bisa, harapannya sih ini mulai ketahan nih di area ini. Nah, gimana kalau misalnya ini masih jebol? Jadi ini benar-benar akan jauh lagi ke bawah, malah akan titik terbawah itu di 6.000-an, Mas, untuk IHSG-nya. Kalaupun di 6.250 itu bisa jebol lagi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya lihat sih harusnya minggu depan itu harusnya ada mungkin perlawanan dulu, naik. Mungkin kalau belum kuat sentimennya baru akan mulai lanjut turun lagi, Oke. seperti itu. Itu dari sisi IHSG-nya masih ada potensi untuk, melanjutkan pelemahan ya, Mas, di minggu depan? Iya, benar benar, eee, dan investor asingnya juga masih masif, jadi harusnya kalau kita lihat ini masih
apa ya, belum ada perlawanan, Mas. Jadi harusnya masih ada pelemahan lagi nih untuk USG. Nah, gimana Mas kalau untuk nasib saham bank itu sendiri Mas? Kayak contoh BBRI kan hari ini turun di 6.000, di 6% turunnya, sekitar Mhm. 3.300. Sudah lebih rendah dari 3.400-an ke bawah lah. Nah, potensi ada pelemahan lanjutan nggak Mas untuk, saham BBRI-nya? Oke, terkait saham perbankan juga, ya memang ini dari lihat trennya sendiri ini terus tertekan, mengalami penurunan dan hari ini cukup jauh turunnya sekitar 6% lebih, ini hampir 7. Nah, ini ini kurang lebih sama pergerakan dari ISG, ini di mana dia, kalau BRI ini jebol 3.800 Mas. Nah, sejauh mana penurunan atau tingkat penurunan BRI ini? Nah, kembali lagi itu kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci, Oke. sorry. Nah, yang pertama ini kita ukur nih tingkat penurunannya. Nah, saya tarik dari, titik, support-nya kemudian tertingginya. Nah, ini sudah melewati dari, eee, level yang berikutnya di 127,20 yaitu 3.635 dan hari ini melewati lagi level Fibonacci-nya itu di 161,80, yaitu di kisaran 3.430-an, Mas. Dan kalau ini masih lanjut ke bawah, ini bisa jadi ya bisa ke 3.070-an, Mas, atau 3.000 Sekitar ribuan ya dekat tiga gitu ya? ribuan mendekati 3.000. Jadi, ini sebenarnya ini masih kalau teman-teman ini wait and see dululah, Oke. seperti itu. Jadi karena indikasinya masih masih apa ya, masih mengalami tekanan. Oke. Yang bisa, bisa tolong bantu cek juga Mas untuk saham BCA ini gimana Mas? Kan kalau BCA ini kan, dia ini lebih kepada bank swasta nih, jadi harusnya dampak terhadap sentimen dan antaranya harusnya agak lebih minim mungkin. Oke, untuk BCA sendiri jadi, teknikalnya masih downtrend baik itu jangka pendek ataupun jangka menengah. Kemudian dari sisi, tingkat penurunannya sejauh ini kalau kita lihat ini mulai ada perlawanan dari saham BCA-nya. Jadi, ada level Fibonacci di 161,80 itu, ada resisten di 8.380-an lah, 80-an, 8.380-an. Jadi kalau saya lihat ini mulai ada, ya ada yang ngambil-ngambil lah di bawah. Terlihat dari pola candle-nya yang mulai, eee, ada perlawanan di sana, seperti itu. Jadi, mungkin kalau untuk BCA nanti tinggal dilihat lagi, tinggal kita menunggu konfirmasi, by teknikal aja Mas, seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih kan banyak saham yang saat ini kondisinya masih sideways dan juga downtrend Mas. Nah, kalau yang dari saya lihat ada 2 nih Mas saham yang posisinya Eee, belum uptrend banget, tapi Mhm. mulai ada kelihatan mungkin pembalikan arah begitu, reversal dari yang kondisi sebelumnya downtrend mulai ada kenaikan. Itu contohnya ada saham MAPI, Mas. Mungkin boleh Oke. coba diinformasikan, Mas, untuk saham MAPI kondisinya gimana, Mas, teknikalnya? Oke, benar. Jadi, MAPI ini kalau kita lihat secara jangka pendek memang, dalam posisi yang uptrend. Setelah dia berhasil, melewati daripada moving average 50 nih yang warna merah nih, Mas. Jadi ini menandakan dalam jangka pendek ini saham mulai menunjukkan uptrend nih. Nah, hari ini sempat menyentuh di 1.400-an, tampaknya di sini ada perlawanan dan ini, momentum yang cukup bagus karena ini ada indikasi, bisa melanjutkan kenaikan setelah koreksi di 1.400, ya harapannya ini bisa naik lagi nih di atas, ketiga MA, 100 sama 200. Jadi kalau udah mulai bermain di atas 1.480, 1.490 ini harusnya, bagus nih buat MAPI. Jadi ini sebenarnya bagus buat swing Mas, Oke. seperti itu.
Kemudian Mas, ada lagi juga saham Akra Mas, kan kalau saham Akra ini kan, itu salah satu pemegang merek daripada SPBU, British Petroleum, itu ada di Jabodetabek. Nah, belakangan kan ada sentimen, atau isu terkait kasus Pertamina, yang mana pom bensin swasta malah jadi banyak, pelanggannya belakangan ini. Nah, dilihat juga bahwa, chart kayaknya ada naik tuh Mas. Gimana tuh Mas Akra? Iya, benar. Jadi kalau lihat dari pergerakan Akra sendiri, memang cukup menarik juga secara jangka pendek. Ini mulai uptrend, terlihat dari dia sudah naik di atas dari moving average 50-nya. Artinya secara jangka pendek saham ini mulai menunjukkan, uptrend dalam jangka pendek. Nah, kemarin Akra sempat naik itu cukup banyak 8,71% dan hari ini, masih merah. Tapi, secara tren sendiri ini masih menunjukkan momentum positif, tinggal nanti kalau misalnya, mau, entry di Akra bisa di kisaran area-area 1.270-an Mas, 1.270 sampai 1.280. Itu, menarik nih untuk harga saat ini dengan target harapannya ini bisa, menguji resisten di 1.300 20-an, seperti itu. Oke. Nah, eee, kalau menurut Mas Halik nih Mas, kan kondisi market lagi nggak terlalu bagus, Yes. belakangan banyak yang turun, kemudian juga bahkan saham-saham yang besar. Kalau di kondisi kayak gini, baiknya seperti apa Mas kita, menyikapi market Mas? Apakah kita coba ambil saham-saham big cap itu, kita Mhm. cicil, atau lebih baik kita wait and see, atau ada strategi-strategi tertentu Mas, yang bisa kita, lakukan di kondisi market kayak seperti ini? Oke, baik. Jadi memang kondisi market saat ini sebenarnya, semuanya pada ketakutan nih Mas, dari penurunan indeks yang begitu dalam, dan diiringi dengan saham big cap yang juga turun, cukup signifikan. Nah, kalau dari, saya sih melihatnya ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Artinya kalau misalnya memang kita tujuannya untuk jangka panjang, justru momentum saat ini itu bagus untuk mengoleksi saham-saham yang besar. Oke. Heeh, saham-saham yang besar dalam artian, hari ini kan dihargai sahamnya yang cukup menarik ya. Artinya, bisa dibilang ini valuasinya, cukup murah dan menarik buat investor jangka panjang. Di sisi lain, dari saham besar itu kan, mereka bagi dividen. Nah, harapannya dari situ kita bisa, dapat dividen, yang besar dengan dapat harga yang lebih murah. Nah, itu balik lagi. Nah, kalau saya pribadi untuk saat ini kan masih fear nih, masih takut nih. Iya. Ini justru saya akan, sangat memantau pergerakan dari marketnya. Gimana tuh Mas? Maksudnya ini kan turun-turun terus nih. Jadi nanti teman-teman cari satu 2 saham yang memang kita mau masuk di situ, kita pantau tiap hari. Oke. Nah, kan saham itu kan nggak mungkin turun terus ya, dalam artian sampai dihajar ke bawah, nggak. Pasti nanti ada baliknya, tapi baliknya kita nggak tahu. Nah, dari situ kita bisa analisa bahwa ketika misalnya minggu depan saham itu turun, tapi volumenya udah mulai kecil-kecil atau mulai sideways di bawah, terus dari sideways itu ada info nih yang masuk, terlihat dari misalnya, teman-teman belajar broker summary, misalnya ada tentang broker yang beli nih, oh sekian sekian. Terus besoknya teman-teman perhatikan lagi dengan broker yang sama, beli lagi saham itu. Nah, itu bisa menjadi indikasi awal, eee, buat kita mulai, masuk nih, masuk secara bertahap. Nah, itu terlihat dari chart, artinya mengkonfirmasi lewat chart. Misalnya diakumulasi di bawah, diakumulasi terlihat dari volume. Nah, nanti teman-teman, bisa lihat pergerakan harganya kalau udah mulai sideways, panjang, terus mulai ada volume masuk, nah itu baru. Jadi kalau kondisi saat ini ya sudah jangan diapa-apain dulu, biarkan marketnya
turun dulu. Karena sekarang kondisinya lagi panik Oke. panik. Jadi orang pada buang-buang ya pasti ada juga yang ngambilin, Mas. Juga ada yang ngambilin, gitu. Jadi, buat teman-teman baiknya kita coba tetap, wait and see sampai nanti mungkin mulai banyak ada kenaikan volume, pembelian ya, Mas, supaya juga Benar. membantu menahan dari penurunan harga saham itu sendiri. Dan juga kita harus tetap perhatikan sentimen baik makro maupun mikro Mhm, yang mungkin itu juga membantu ataupun juga mempengaruhi pergerakan harga saham itu sendiri ya, Mas. iya benar. Dan kulihat ini kan kondisinya ini, mulai di mana-mana nih, artinya akhirnya beritanya kalau saya melihat sih justru kita udah dekat di bottom, Mas. Oke, Artinya ini berita udah keluar semua, misalnya laporan keuangan perbankan, oke, hari ini BRI, misalnya, berarti market harusnya sudah price in ya sih dengan benar. dengan Saya lihat laporan sih keuangan, dengan sentimennya juga ya, Mas, ya? iya benar, tinggal nanti yang membuat, apa, dia naik itu 3 tunggu, Ada katalis baru. katalis baru, benar. Oke. Baik, mungkin segitu dulu, Mas, bahasannya karena juga marketnya kita juga lihat merah. Ada 2 yang kita pantau di minggu depan itu ada Akra dan juga MAPI, karena mulai ada tanda reversal dari kenaikannya. Kalau MAPI sendiri biasanya karena sentimen lebaran ya, Mas, Oh, ya, iya jadi nih. perusahaan retail. Kemudian kalau Akra sendiri di akhir tahun lalu itu sebenarnya sempat ada buyback dari emitennya. Oke. Ada buyback, itu bisa juga dicari tuh beritanya juga ada, dia sempat ada buyback beberapa kali. Kemudian juga saat ini ada isu ataupun sentimen terkait, pom bensin plat merah, jadi banyak yang pindah ke pom bensin swasta. Astaga. Itu mungkin juga jadi katalis juga, jadi bisa diperhatikan untuk di trading jangka pendeknya. Oke, segitu dulu teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan minggu depan. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.